Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan-rekan angkatan 2020 ya yang telah hadir kembali di pertemuan ke-11 ya untuk mata kuliah dasar pemrograman. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya, atas pengorbanan teman-teman untuk berubah jadwal dari jam 10 menjadi jam 1 siang. Karena tadi pagi saya harus mengantar istri saya ke rumah sakit terlebih dahulu. Jadi saya switch antara praktikum dengan perkuliahannya. Demikian. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai string untuk part yang pertama, ya, yang akan dijelaskan oleh kelompok 11, yaitu Khairul, Desta, dan Farid. Kepada kelompoknya kami persilahkan untuk mempresentasikan. Jangan lupa presentasinya pelan-pelan saja, karena kita sama-sama tahu sekarang kita sedang menggunakan Google Meet, karena takutnya nanti sinyal tidak baik. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 11 yang beranggota Khairusa, Desa Arya Pertama, dan saya sendiri Muhammad Farid Ansyar. Jelas, kami di sini materi presentasi kami yaitu pengertian dan fungsi string. Pengertian fungsi string. String adalah penggunaan data char dengan cara berkelompok. Bisa kita sebut juga dengan array of char karena string merupakan array dari tipe data char. Karena string merupakan array dari char, maka pendeklarasinya sama dengan mendeklarasikan array dari char. Pendeklarasian string char nama var jumlah karakter. Contoh, char dalam kurung 10, maksudnya variabel nama dapat diisi dengan karakter maksimal 20 karakter. Fungsi-fungsi pada library string. H. String H adalah library yang berisi fungsi-fungsi untuk membantu pengolahan string ataupun substring. Fungsi-fungsi tersebut antara lain stripc, trinipc, stricat, truncat, trincap, dan selain. Untuk menyalin nilai dari sebuah variabel string asal ke variabel string tujuan dalam bentuk umum. PP adalah var tujuan string asal. Contoh,asa encode studio H itu jualnya buka kosong strip string satu fakultas print buka kurung %s garis miring n string 1. Itu di bawahnya stricat buka kurung string 1, string 2 tutup kurung. Itu di bawahnya lagi print f buka kurung tanda kutip atas print %s miring n garis miring n string 1. Ini contohnya coding hasil codingnya. Umrah fakultas. Di bawahnya umrah fakultas teknik. Outputnya. Case trooper.
berfungsi untuk membuat sebuah karakter include string H, main, kurung, string 1, kurung 20, fakultas teknik, printf, buka kurung, %s, true, kurung string 1. Outputnya, ini ada contoh, fakultas teknik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khairul Syah. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya ada strl wr. Fungsi ini berguna untuk membuat karakter pada string sumber menjadi bentuk huruf kecil. Dan ini kebalikan dari fungsi yang tadi, untuk membuat huruf menjadi besar. Bentuk umumnya str wlr dalam kurung string. Dan contoh programnya include studio H dan include string H. Main char string 1 dalam kurung kotak 20 karakter. Dan di sini saya tulis fakultas teknik dengan huruf yang besar semua ya. Printf dalam kurung %s. Lalu kita gunakan fungsinya lagi, dideklarasikan str lwr dalam kurung string 1. Dan outputnya akan membuat semua kalimat yang saya tulis di programnya tadi menjadi kecil. Selanjutnya, lalu yang strlen. Fungsi ini adalah memperoleh atau menghitung jumlah karakter dari suatu string. Dan bentuk umumnya strlen dalam kurung string. Contoh programnya include studio H dan include string H. Char string 1 dalam kurung kotak 20 karakter, fakultas, char string 2 kurung kotak 20, teknik. Dan printf-nya jumlah karakter pada string 1. Lalu %d, lalu deklarasikan strlen dalam kurung string 1. Printf 2-nya jumlah kata pada string 2, lalu %d. Lalu deklarasikan strlen string 2. Dan otomatis outputnya akan menghitung jumlah karakter yang kita tulis pada programnya. Dan di sini string 1 fakultas berisi 8 karakter. Dan teknik berisi 6 karakter. Lalu strref berfungsi untuk membalikkan tata letak huruf pada string. Dan bentuk umumnya strref dalam kurung string. Contoh programnya include studio H, include string H, main char string 1 dalam kurung kotak fakultas teknik, lalu printf-nya %s karena menggunakan fungsi string, dan deklarasikannya strf dalam kurung string 1. Dan otomatis outputnya akan membalikkan kata kalimat dari fakultas teknik itu menjadi Kinketsat Lukov. Ya, selanjutnya udah habis. Ya, sekian itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Farid maupun Khairul yang sudah menyampaikan presentasinya. Baik, kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi hari ini. Dipersilakan. Yuk, untuk nilai keaktifan dari teman-teman. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya langsung.
Ada yang bingung, silakan bertanya di sini. Semuanya sudah paham? Benar nih, ada yang bingung? Ya Pak, mau bertanya Pak. Oke, Givanda, silakan. Givanda masuk. Jadi untuk apa namanya itu kayak string itu Pak, kan ada include string ya include string .h. Apa Betul. namanya itu kalau misalnya nggak dipakai bisa nggak Pak fungsi ini dijalanin? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Givanda. Kepada Khairul maupun Farid, ada yang bertanya nih, kalau kita tidak menambahkan atau menyertakan include string.h, apakah kita bisa mengeksekusi programnya? Silahkan dijawab dari Farid maupun Khairul. Halo? Setahu saya nggak bisa, Pak. Siap. Kenapa nggak bisa? Karena fungsi-fungsi tadi itu ada pada library string H. Tuh. Mantap. Bagus sekali jawabannya. Thank you banget Khairul. Itu suatu hal yang sangat bagus sekali. Itu jawaban Anda yang bagus ya. Sebentar sebelah saya itu. Jadi memang tidak bisa. Ya, kita bisa menggunakan mengeksekusi program ini yang akan menggunakan fungsi-fungsi dari string tanpa include library string.h tersebut. Jadi teman-teman jangan lupa, ini adalah basicnya, karena semester depan kan teman-teman akan belajar microcontroller, terus fokusnya lagi namanya ke Arduino IDE. Nah, banyak sekali nanti akan banyak library. Kalau teman-teman salah, nanti kadang-kadang ada error. Nah, teman-teman sekarang udah tahu nih, terkadang errornya adalah karena kita tidak melakukan include atau tidak menambahkan include untuk library tersebut. Good, Khairul. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Ya, silahkan. Untuk di perintah itu dia kan persen D terus str terus ada variabelnya. Misalnya variabel itu dipisahkan gimana? Gimana ceritanya, sorry, Wilson? Untuk di perintahnya itu kan misalnya itu perintah jumlah kata pada string terus Betul. Ada strlen-nya kan? ya strl terus misalnya strl itu dipisah itu di Wah, ya, siap, paham. Saya pertanyaannya paham. Oke, Khairul dan Farid, saya ingin ada yang bertanya begini. Kan di dalam codingan kamu, contoh yang sedang melakukan presentasi ini, saat presentasi ini ada printf jumlah kata pada string 1 sama dengan %d dan seterusnya, lalu ada strlen buka kurung string 1. Pertanyaannya adalah apakah kita harus menempatkan strlen itu di situ? Atau kita bisa sebetulnya membuat sebuah variabel baru yang isinya adalah strlen ini, hasil dari perintah strlen ini. Demikian pertanyaan dari si Wilson. Oke, silakan Farid ataupun Khairul. Halo. Yuk, Farid, Khairul. Maaf nih Pak, jika salah Pak. Gimana? Silakan. Maaf jika salah Pak. Setahu saya harus diletakkan strlen itu di belakang Oke, setelah menurutmu printfnya demikian? untuk Oke, dideklarasikan ya Pak. gitu ya. Oke, Farid kayaknya sinyalnya Terus lagi dalam error, nggak kurung apa-apa di string waktu. satunya tuh untuk variabel yang di atas dipanggil. Oke, sip, thank you.
Tuh buat perwakilan dari Farid deh. Farid kayaknya sinyalnya lagi jelek. Oke. Jadi gini teman-teman. Tadi jawabannya benar oleh Khairul. Kalau kita ingin hanya melakukan print dari panjang string itu. Kita pengen tahu terus tiba-tiba kita tidak ingin membuat variabel, maka perintah itu yang kita buat. Tapi kalau ternyata kita pengen membuat nih sebuah operasi matematik atau operasi yang lainnya dari panjang string itu, contoh misalnya gini. Saya pengen tahu apakah panjang string saya itu sudah 10 atau belum. Kan begitu. Maka kan saya harus tahu nih, berarti kan saya ingin tahu berapa panjang karakter saya atau string saya. Maka saya pakai strlen kan. Nah, strlen itu nilainya disimpan ke dalam variabel baru. Baru nanti kita bikin tuh jumlah kata pada string 1 ialah misalnya nama variabelnya adalah jumlah. Nah, komanya bukan strlen lagi tapi jumlah. Karena di atasnya jumlah itu sudah diisi dengan strlen. Oke. Bisa dipahami ya, nanti kita akan coba eksekusi sebentar untuk menjawab pertanyaan dari si Wilson tadi. Oke, yang lain? Baik, nggak ada yang lain lagi? Oke, kalau gitu izinkan saya gantian. Apakah sudah terlihat di sini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sip, terima kasih Mutiara. Jadi saya hanya meresume lagi apa yang telah disampaikan. Jadi materi minggu ini sebetulnya ini saja. Pengantar string, konstanta, variabel, inisialisasi, ada strlen, copy, cut, dan scanf. Tapi ditambahkan tadi bagus banget, ada namanya lower, LWR, upper, APPR, kayak gitu. Itu sangat bagus kalau jika teman-teman pengen nanti membuat sebuah tulisan itu lebih menjadi upper atau lower, menjadi tulisannya huruf kapital atau tidak. Nah, string ini akan banyak dipakai nanti pada saat teman-teman menggunakan microcontroller, terutama dalam hal kita ingin membuat tulisan di display, kemudian kita membuat tulisan namanya di serial monitor, seperti itu. Jadi saya ingin banget teman-teman tolong bisa memahami string ini begitu. Atau misalnya kita ingin bikin sebuah kalimat tapi yang nilainya berasal dari sebuah variabel string itu, atau ingin melakukan operasi pembandingan string, mencari karakter dalam string. Nah, itu akan cukup banyak teman-teman kalau nanti ke depannya dalam hal kita belajar untuk microcontroller di semester 3, kemudian kita lanjutkan dengan IoT di semester 5. Jadi basicnya sekarang tolong diperkuat di sini, oke? Nah, pengantar stringnya saya simak sebentar saja, bahwa string itu dapat berupa konstanta atau variabel. Nah, string itu sebetulnya adalah char array juga, gitu. String ditulis dengan tanda petik ganda, petik 2, ya kan? Kemudian string itu diakhiri dengan nul. Kalau teman-teman tadi lihat di presentasinya Khairul dan Farid, tadi fakultas itu kan sebetulnya berapa sih? Fakultas 8 ya? Teknik 6. Iya, Pak, 8 tadi. Mungkin kehitung spasi 8. juga, Pak. Enggak, jadi bahwa kita punya 8, tapi nanti si komputernya atau nanti ke depannya adalah microprosesor menyiapkannya enggak 8. Rasanya gitu. Tapi dia menyiapkannya 9. Kenapa? Karena di akhirnya ini ada karakter 0. Demikian. Jadi nanti kayak misalnya kita pengen kalimatnya 10. Maka kita siapkan memori untuk si string itu bukan 10 tapi 11 ya. Karena kalau 10 nanti jadinya nggak pas gitu. Variabel string bisa ditulis dengan seperti ini.
bisa tulis juga dengan seperti ini. Teman-teman silakan nanti lihat materinya, sudah saya share juga di Google Classroom. Contoh visualisasinya dari string itu adalah seperti ini, ya. Indeksnya dimulai dari 0, 1 dan seterusnya. Terus variabelnya hello. Jadi kita punya, kalau misalnya pengen tahu, oh karakter kelima itu apa? Karakter kelima adalah O. Tapi indeks ke berapa? Indeks ke 4, ya. Karena mulai semester depan ini akan sangat berguna sekali kalau teman-teman bisa memahami ini dalam hal nanti mengakses string, mengakses kalimat-kalimat atau input-inputan yang kita dapat dari serial maupun dari GSM dan lain sebagainya. Untuk variable string biasa sama seperti yang lain, jangan lupa di depannya kasih kata misalnya 7 atau dikasih kosong saja. Kan begitu. Ini contoh-contohnya tadi bisa pakai 6, bisa pakai teknik, terus bisa pakai di sini dikasih misalnya 7 juga boleh. Tapi kalau kosong, maka compilernya yang akan menulis istilahnya, oh berapa banyak karakternya sih? Demikian. Panjang karakter kita gunakan namanya strlen. Ini sangat penting sekali nanti dalam hal kita misalnya menggunakan mikroprosesor. Atau misalnya kalau sekarang di program ini kalian misalnya nulis nih atau ngetik tak. Nah, nanti kita pengen cek nih karakternya kalian itu sudah sesuai atau belum. Kan misalnya contohnya paling gampang penggunaan password ya. Nah, password itu salah satu penggunaannya pasti strlen. Karena misalnya minimal password harus 8 misalnya atau 10 kayak gitu ya. Nah, strcpy atau str copy jadi O-nya dihilang. Jadi ini sebenarnya string copy, menyalin string. Demikian. Nah, dalam hal menyalin string tidak bisa kita kayak gini aja nih. Variabel 1 sama dengan variabel 2. Kayak misalnya kita menggunakan angka, ya kan, bilangan. Misalnya kita variabel 2-nya tuh 12. Maka variabel 1 sama dengan 12. Langsung tuh variabel satunya terisi dengan 12. Tapi kalau untuk string harus pakai strcpy di mana fungsinya itu di dalamnya buka kurung string target dan string asal. Yang mau diisi yang mana? Istilahnya string target itu. Yang mau diisi yang mana? Terus stringnya yang dari mana nih? Kayak gitu. Ini contohnya untuk cpy. Ya. Tadi sudah disampaikan sangat baik oleh Farid dan Khairul. Demikian. strcat tadi juga sama, yaitu cut itu dari kata concatenate, artinya menambahkan. Demikian. Lalu untuk scanf untuk membaca input yang diformat dari sebuah string. Contohnya scanf kayak gini nanti. Kita misalnya mau scanf, kita tulis nanti, terus nanti scanf ini akan memasukkan si karakter-karakter yang kita ketik ke dalam variabel yang sudah kita tentukan. Lalu kita print di sini, gitu itu bisa. Nah, minggu ini materinya tentang itu aja sebetulnya, tentang string, ya kan? Tadi sudah praktikum dengan Bang Johan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, oke, siap. Ya, berarti dari praktikum itu ada yang ingin ditanyakan? Halo? Benar, tidak ada? Oke, kalau gitu saya lanjutkan dengan di sini misalnya. Kalau saya mau tahu berapa panjangnya panjang misalnya dari data 1, maka panjang sama dengan strlen dari data 1. Nah, di sini saya kasih panjang. Nah, usahakan kalau kalian program bikinnya seperti ini. Jangan langsung di dalam, misalnya kayak tadi contohnya di programnya si Farid, ini langsung ke dalam sini. Kenapa kok saya bilang demikian? Karena kalau kalian terbiasa seperti itu, nanti kalian akan kesusahan dalam melakukan troubleshooting,
istilahnya debugging, atau kan ingin mengetahui apa sih sebetulnya isi kode kalian, karena kan sudah banyaknya dengan menggunakan printf ini gitu. Oke, ini sebagai contoh. Saya tunggu dulu. Contoh ini kan 9. Ya. 9. Karena saya pakai spasi. Demikian. Lalu misalnya saya ingin menggabungkan dengan suatu hal yang baru, kan misalnya char data 2 itu sama dengan strcat dari data, data 1 misalnya. Kita coba ke data, bisa nggak ini data 2. Nah, kita ganti persennya S. Tuh, nggak bisa kan? Karena apa? Expected tutup kurung before titik koma. Oke. Sebetulnya walaupun errornya di sini, kemerahnya di sini, sebenarnya masalahnya di sini. Tuh. Ada lagi invalid initializer, karena apa? Biasanya pakai strcatnya di sini kan. Nah, berarti ini kita masuk dengan data. Tuh, nilai maksimum. Jadi kalau strcat tidak boleh ada di depan. Misalnya maksudnya kayak tadi panjang itu, dia cukup seperti ini aja. strcpy apakah juga demikian? Kita coba. Oh, demikian juga. Copy, karena saya mengcopy isi karakter dari data 1, kemudian saya copy ke data. Demikian. Oke. Nanti teman-teman perlu banyak mencoba adalah, misalnya kalian punya nilai INT misalnya 90, itu kan nilai sama dengan 90. Nah, terus misalnya kita punya di sini, if nilai lebih besar sama dengan 90, maka misalnya kita pakai str cat data, nilai A, misalnya gitu kan. Berikutnya, if nilai lebih besar sama dengan berapa? Misalnya 80 ya. Dan nilai kurang dari 90, maka str cat data, B, contoh. Sehingga di terakhir saya tinggal printf dari data saja. Demikian. Kita cek. Tuh, langsung nilainya A, misalnya. Ya. Jadi kalian kalau kayak gini enaknya apa? Nggak perlu kalian, terkadang kan printf-nya harus panjang di sini lagi, satu-satu nggak perlu. Itu kayak buang-buang memori untuk si programnya. Kalian bisa lebih sederhana seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah saya buat? Halo? Oke, sudah bisa dipahami? Alhamdulillah udah. Sudah, Pak. Baik. Oke, kalau gitu sebetulnya materi untuk string ini saja. Jadi kalian tinggal banyak-banyak latihan. Jangan lupa nanti kemungkinan besar, saya lupa kalau nggak minggu depannya lagi, itu kita akan banyak mengenai scanf atau bahasanya untuk mendapatkan input dari user. Itu adalah langkah terakhir. Jadi harapan saya teman-teman pahami yang minggu-minggu lalu, pakai if, pakai switch case, pakai for, karena nanti akan ada ujian kan, nanti ada satu ujian dan juga tugas di UAS nanti. Jadi UAS kita ujiannya tuh bukan soal lagi, tapi berupa project. Nah, kalian bikin program. Nah, saya sampaikan dari awal sini ya, bikin sebuah program sederhana dari permasalahan matematika atau fisika. Sampai sini bisa dipahami? Coba.
Bisa, Pak. Oke. Berapa orang? Nanti coba saya pikirkan dulu. Saya pengen yang tidak usah terlalu banyak, mungkin cuma 2 orang. Nanti saya, tadi kan totalnya ada 36, tapi kurangi 1 jadi 35 kan? Demikian. Jadi kemungkinan kalau misalnya 6, 6, 6, 6, 2, 2, 2, 2, kemungkinan besar ada satu tim yang bertiga. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian nanti programnya yaitu di akhir itu benar-benar, maaf ya sebentar. Oke, programnya itu komplit bahasanya. Jadi tinggal tekan F5 atau maaf F11, saya tinggal pilih. Kemudian program itu akan selalu jalan sebelum saya ketik misalnya Q atau quit, E atau exit gitu loh misalnya kan demikian. Jadi bagaimana dia selalu looping terus gitu. Ada yang tahu nggak kalau saya pengen looping terus pakai fungsi apa? Pakai while lah, Pak. Barusan siapa yang ngomong? Midianto ya? Iya, Pak. Sip, betul sekali. Pakai while. Demikian. Ya, pakai while. Jadi biar terus menerus. Nanti baru untuk keluar dari while pakai if. Nah, biasanya gitu. If bla 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 kita keluar. Stop. Selesai misalnya. Itu ini gambaran umumnya kisi-kisi untuk nanti menjalankan tugas di UAS nanti. Oke. Baik, teman-teman. Sekali lagi ada yang ingin tanyakan? Ada yang kebingungan? Nggak ada? Oke. Kalau gitu nanti siap-siap. Coba kalian di rumah. Ini kan kalian punya NIM sama nama lengkap kalian kan? Nah, coba kalian bikin sebuah karakter, sebuah char array, ya kan? Yang mana nanti kalian bisa menggabungkan dari NIM kalian dengan nama lengkap kalian. Terus NIM-nya berapa jumlah karakternya, nama kalian berapa karakternya, kalau dijumlah berapa karakternya, ya. Silakan dicoba, dipelajari. Nanti saya juga coba tanya Jo apakah itu sudah menjadi salah satu tugas untuk praktikumnya nanti. Kalau belum ya nanti saya bisa tambahkan lagi. Terus teman-teman, oke, ada yang ingin disampaikan? Ali mungkin? Nggak ada, Pak, nggak ada. Oke, sip. Kukira tadi ada. Saya kembali lagi mengingatkan kepada teman-teman, jangan plagiat. Ya, begini. Boleh nggak kalian bertanya pada teman kalian? Boleh tanya pada Ali, misalnya Wilson, Midianto, dan lain sebagainya. Boleh banget. Tapi jangan kopas. Kalian kerjakan sendiri. Gitu loh. Itu jadikan acuan. Jangan itu benar-benar kalian kopas. Cuma ganti nama variabel, ganti angkanya doang. Gitu loh. Hargailah teman-teman yang sudah mengerjakan duluan. Saya yakin antara saya, Wilson, sama Ali misalnya ingin menjelaskan mengenai string, pasti kalimatnya berbeda. Walaupun isinya sama, artinya sama, atau maksudnya sama. Ya. Jadi saya minta tolong pada teman-teman untuk istilahnya berhentilah melakukan plagiat kayak gitu. Ya. Bertanya dalam grup apa nggak boleh? Sangat boleh. Di grup praktikum pun boleh. Pak, saya bingung nomor sekian. Itulah fungsinya grup. Ya. Oke, bisa dipahami? Baik, kalau begitu yang terakhir maka saya akan melakukan presensi. Jadi saya minta tolong kepada yang saya sebutkan namanya untuk mengaktifkan videonya. Sebentar. Oke, Wahyudi 01. Hadir, Pak. Bentar. Videonya nggak kelihatan. Oke, sip. Terima kasih. Berikutnya Giovanni. Hadir, Pak.
Oke, Giovanni hadir. Sip. Muhazri. Hadir, Pak. Oke, siap. Pelan-pelan dulu. Iwanda. Pak, Iwanda tuh sudah dari hari Senin kemarin, Pak. Emang demam gitu, Pak, dia. Oke, sakit juga ya. Sakit juga, Pak. Oke, Iwanda sakit. Mana Iwanda? Kok hilang? Oke. Givanda tadi sudah ada. Ntar cek lagi deh Givanda. Dari Pak. Hadir Pak. Sip. Bentar, saya akan sensi. Thank you. Ali Santo hilang entah berantah. Hadir, Pak, hadir. Yunita Irnawati. Hadir, Pak. Siap, langsung ada di videonya. Orin. Hadir, Pak. Videonya Rin. Nah, oke. Kan asik gitu loh. Kan di fotomu kamu nggak kacamata, di situ pakai kacamata. Desta, tadi Desta sakit ya? Ya kan? Iya Pak, sakit dia Pak. Desta sakit. Ya. Rizky Adi Syahputra. Hadir Pak. Oke, thank you Mas Bro. Rizky Pratama. Hadir Pak. Rizky Pratama tapi videonya si Wahyu di barusan. Rizky bisa dinyalakan videonya. Oke. Hadir Pak. Siap. Belakangnya itu udah barang-barang mau COD-an ya. Harmahara. Hadir Pak. Hadir Pak, hadir. Oke, sip. Yola Yoli. Yola Maria Napitupulu. Tuh kan, kayak gini-gini nih. Males aku. Yola. Panggilan pertama. Kedua, Yola. 3, Yola. Ya sudah, 0. Muhammad Ridwan, 16. Hadir Pak. Coba lihat videonya. Oke, ini anak baru bangun tidur. Belakangnya masih ada kasur. Rashid Al-Faruq. Hadir Pak. Siap. Itu belakangnya jangan hitam-hitam semua. Ganti warnanya. Indah Pramita. Hadir, Pak. Hadirah ya, hadirin. Siap. Gak apa-apa kan, enak kan gitu. Indah, mana videonya? Yuk, nyalakan videomu. Halo. Hadir, Pak. Jaringan tadi. Enggak, videonya tolong dinyalakan. Oke, Pak. Siap. Oke, kalau masalah jaringan kan makanya kalau beli HP sama jaringannya. Ya kan, biar nggak dadet-dadet. Gitu. Ya, Pak. Midianto. Hadir Pak. Langsung di kiri bawah. Oke, tak pernah pindah lokasi. Standby di situ terus. Riston Francisco. Hadir Pak. Sebentar. Oke, nggak usah ngan rambut, udah ganteng. Kamu nggak mungkin ganti jadi cantik. Oke, Wilson. Sip. Nia Afrianti. Saya nggak ngeliat wajahmu ya, saya lihat cuma kipasmu.
Jadi ini manusia apa kipas? Atau manusia kipas? Ayo. Mana nih Nia? Halo Nia. Nia. Hilang kayaknya. Nah, sebentar. Turunin lah videonya. Kameranya biar kelihatan wajahnya. Kenapa? Sakit gigi kah? Oke. Lanjut. Mutiara. Saya Pak Adi. Nah, siap. Itu tadi sebelah adiknya mau ikut kuliah juga ya? Nggak tahu itu Pak, gangguin. Nggak apa-apa aja. Kalau misalnya mau ikut kuliah, ayo bareng-bareng. Malah senang. Kan begitu. Ya, Raja Muhammad Arifin. Hadir Pak. Oke, sip. Lanjut. Farid tadi udah. Ira Anggraini. Hadir, Pak. Sebentar. Videonya mana? Oke. Nah, ini ketahuan ini. Ini tebakanku Ira ini kalau nggak bocah TikTok, bocah Instagram ini. Bercanda. Peace. Akan. Oke, lanjut ya. Indra Joni. John. Tadi ada sebetulnya. Indra Joni. Hadir, Pak. Oke, sebentar. Jauhin lah. Aku hanya dapat nanti cuma rambutmu doang. Yang kubutuhin wajahmu bukan rambutnya. Nah, sip. Gitu dong. Kan teman-teman yang belum ketemu jadi tahu wajahnya kayak gimana. Teddy. Hadir, Pak. Boleh minta tolong dinyalakan. Oke. Sip. Lanjut ke Khairul Syah. Oke, sip. Lanjut. Sorry. Aman. Ya, Pak. Sip. Saya tadi ada wajahnya tinggal wajah kucing tadi. Muhammad Fajri 33. Kayaknya nggak ada nih. 0. Oke, Nanang. Prayogi. Nanang Prayogi panggilan pertama. Nanang Prayogi panggilan kedua. Nanang Prayogi panggilan ketiga. Ada ya? Oke. Rahmadani Setiawan. Nggak ada juga 35. Oke, habis itu baru Ramadisyah Kabira. Hadir, Pak. Sip. Thank you, bro. Langsung kelihatan videomu. Mantap. Renaldo juga kelihatan. Itu kayaknya kalungnya cakep juga itu, bro. Enggak lah, Pak. Enggak usah ditutupin apa. Yang penting bukan emas. Karena yang make sudah emas kan gitu loh kan. Nggak mungkin Mbak. Keren juga Bapak nih. Rihan kosong ya. Kosong. Wahyudi 39. Sip, aman. Hadir, Pak. Itu jambul belakangnya mantep tuh, jambul belakangnya. Widya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, sip. Itu belakang bagus banget itu anunya. Apa namanya? Rak bukunya. Oke, terima kasih teman-teman atas presensinya untuk hari ini ya. Terakhir dari saya yang ingin saya tanyakan ke teman-teman, apakah masih ada yang kebingungan dalam hal mengikuti mata kuliah ini? Ingat loh ya, ini udah minggu ke-11. Saya tidak ingin nanti kalian sampai terakhir terus kalian nggak dapat apa-apa, terus nanti
di microcontroller saat kita belajar, terus kalian alasannya adalah lupa, gitu loh. Ya maksudnya, waduh Pak, saya lupa Pak, gini. Karena ini sangat apa ya, sangat berhubungan, berkorelasi. Jadi minta tolong kalau saya kalau bingung, kita tanyakan di sini bareng-bareng. Jangan takut untuk bertanya, karena siapa tahu pertanyaan Anda sama dengan pertanyaan teman-teman yang lainnya. Kan gitu loh, misalnya Rama punya pertanyaan tentang apa, kebingungan, yang lainnya juga silahkan. Siapa tahu Wahyudi ternyata juga punya pertanyaan yang sama. Kira-kira ada yang masih kebingungan nggak? Monggo, sampai minggu ke-11 ini. Jangan Ali lagi deh, nggak usah Ali lagi sih yang mewakili. Yo, siapa Mutiara deh. Saya bingung ini Pak, yang 0 itu. 0. Oke, apa definisi dari 0 gitu ya. 0 itu sebetulnya bukan angka, bukan apa namanya karakter, tapi dia hanya isinya kosong gitu loh. Bukan angka, bukan karakter, tapi memang harus kotak itu isinya kosong di belakang. Karena itu tadi definisi dari string tadi, misalnya kita punya 10 kotak. Nah, kita hanya bisa mengisi 9. Coba, aku kayaknya terlalu kecepatan. Kalau kita string, kita punya 10 kotak, kan. Nah, habis itu yang bisa kita gunakan hanya 9 saja. Yang terakhir itu harus diisi dengan karakter 0. Karakter 0 itu nggak ada, bahasanya bukan karakter apapun, bukan A, bukan B, bukan juga bintang. Tapi dia memang karakter ASCII namanya. Nanti kita akan belajar mungkin di microcontroller lebih detail lagi tentang itu. Tapi sekarang gambarannya itu dia karakter yang nggak ada isinya, gitu loh. Tapi secara penulisan untuk codingnya dia bisanya diisi dengan 0. Atau sebentar, saya submit. Saya presentasikan dulu. Sebentar ya. Nah, ini sudah terlihat. Nah, karakter 0 itu bisa diisi dengan seperti ini. Gini. Nah, garis miring 0 gitu loh. Nih. Garis miring terbalik 0 itu artinya adalah 0. Gitu ya. Itu pentingnya makanya kita nggak perlu bikin, karena pada saat kita menggunakan cara seperti ini aja itu otomatis di belakangnya dikasih 0 gitu loh. Bisa dipahami Mutiara? Hanya kayak definisi string itu, string itu adalah kumpulan karakter yang di belakangnya diakhiri dengan karakter 0. Itu aja sebetulnya. Oke. Yang lain? Mungkin materi-materi sebelumnya tentang function if, for. Saya soal string tuh Pak, masih paham Pak. Soal string array. Oke, array kenapa? Monggo. Prinsip dasarnya itu gimana Pak? Atau mungkin saya harus mulai konsep dasar itu gimana Pak, array itu Pak? Tentang array sendiri. Oke, jadi array itu sebentar aku biar kita bisa kelihatan sama saya coba ngepin punya saya. Teman-teman bisa lihat itu saya. Oke, nih. Bisa kelihatan ya kotak-kotaknya? Kelihatan Pak. Oke, sip. Nah, array itu gini. Ini kotak ini array ini. Sampai sini paham ya? Ini array. Nah, array itu sebetulnya adalah kotak memori. Secara sederhananya demikian. Kotak-kotak dalam memori dari microcontroller, komputer, gitu. Oke. Nah, contohnya, fungsinya buat apa ya? Menyimpan nilai yang kita suruh nanti. Misalnya kalau saya pengen membuat array yang isinya adalah angka dalam bentuk integer, saya pengen bikin 10 angka nih. Karena saya punya 10 nilai ya. Maka saya bikin array-nya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan.
isinya ya udah saya masukkan yang pertama isinya 5, yang kedua 10, yang ketiga 1 misalnya dan seterusnya. Nah, ini akan disimpan secara urut sama si komputer atau nanti ke depannya oleh microcontroller. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudahan ya dalam array itu adalah kalau kita mau mengakses, ya kita tinggal panggil aja. Misalnya data ke 0. Oh, data ke 0 tuh ini. Data ke 5 itu pasti yang di sini. Demikian. Oke. Jadi itu. Nah, apakah harus array dalam hal misalnya, Pak, saya pengennya bikin variabel nih, Pak. Untuk integer tidak pakai array, ya boleh-boleh saja. Tapi kita perlu tahu bahwa dalam programming atau pemrograman C itu ada sebuah variabel namanya array. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk array itu bisa berupa isinya karakter. Char array, di mana char array itu yang hari ini kita pelajari itu yang dinamakan sebagai string. Jadi string itu kan kumpulan dari karakter alias char array. Sampai sini, Khairul? Oh, baik Pak, dimengerti Pak. Oke. Yang lain, gimana? Bisa? Mungkin dari tugas-tugas praktikum? Oke. Ada kebingungan dalam hal mengerjakan tugas praktikumnya? Semuanya bisa mengerjakan? Tidak ada yang kebingungan? Karena memang untuk semester ini praktikum saya lepas. Kalau tahun lalu masih saya pegang. Tahun ini saya lepas, saya minta untuk Bang Jo untuk menghandle lah teman-teman sekalian. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau gitu terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Nanti sore jam 3, jam 4 saya akan buka untuk post testnya. Biasa cuma 10 soal. Nanti saya beri waktu selama 2 jam sampai jam 6 sore untuk teman-teman bisa isi. Oke ya? Saya rasa 2 jam cukup lah. 10 pertanyaan kayaknya cuma 1 menit deh. Mentok-mentok cuma juga 5 menit kalian ngerjainnya. Kalau nggak ngerti pasti cap cip cup kembang kuncup. Ya kan? Oke, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Dan jangan lupa nanti di dua pertemuan terakhir, yaitu 14 dan 15, saya minta kesediaan teman-teman untuk datang ke kampus. Bagi yang tidak bisa datang ke kampus karena satu dan lain hal, silakan tolong di chat di classroom dari sekarang. Saya Pak, kayaknya orang tua nggak mengizinkan karena COVID sedang meningkat dan lain sebagainya. Maksudnya saya jangan mendadak informasinya. Tolong diinformasikan jauh-jauh hari, kan demikian. Saya tidak ingin nanti pada saat besok kuliah baru hari ini ngasih tahu. Nah, itu kan nyari perkara namanya gitu loh. Ya, itu aja. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.